dari pendahuluan, yang dimaksud dengan mixed use building adalah satu atau beberapa bangunan atau kawasan yang terdapat lebih dari satu fungsi. Jadi yang dapat menampung berbagai aktivitas. Fungsi-fungsinya adalah hunian, bisnis, rekreasi dan hiburan, dan lain-lain. Sekarang di Jakarta banyak juga tambahan-tambahan fungsi lain seperti sekolah, kampus, sarana ibadah seperti gereja besar atau gedung pertemuan yang dimasukkan ke dalam satu kawasan mixed use. Nah, kenapa mixed use ini diperlukan di perkotaan? Karena luas lahan di pusat kota yang terbatas dan bernilai ekonomis tinggi, sehingga lahannya jadi mahal sekali. Ini saya mulai dari contoh, ini satu mixed use dengan struktur tunggal yang menampung berbagai fungsi residensial, hotel, kantor, entertainment, dan lain-lain. Jadi terlihat dari fungsi ini, lahan yang dibutuhkan segini tadinya mungkin hanya diperlukan seperempatnya saja, fungsinya ditumpuk ke atas. Jadi ini tidak hanya lebih sedikit menggunakan lahan, tapi juga konsep dari BIG ini yang desainnya namanya landscaper, dia memberi experience juga bagi penghuni tinggal di vertical living, dan juga membentuk juga jadi community sense of place-nya. Ini jadi bangunan jadinya, ini desain jadinya. Kemudian juga contoh yang kedua juga desain BIG di Calgary, namanya WBC Telus Sky Tower. Ini di Calgary itu kotanya pada umumnya hampir semua dipenuhi gedung-gedung perkantoran. Pada malam hari kotanya kosong karena orang-orangnya pulang ke rumah-rumahnya yang berada di pinggir-pinggir kota. Nah, jadi mobil sudah wajib aja di sini. Jadi mereka menggunakan mobil dari tempat tinggalnya untuk bekerja. Nah, kemudian idenya BIG, fungsi kantor dan fungsi hunian itu, fungsi hunian ditempatkan, ditumpuk di atas fungsi kantor. Dan kemudian fungsi hunian tentu membutuhkan denah yang berbeda, dimensi yang berbeda dengan kantor, tapi masing-masing tetap dibuat sesuai bentuk yang efisien untuk kantor dan untuk hunian. Nah, ketika ditumpuk, di blend, desainnya bisa jadi seperti ini. Jadi sebetulnya fungsi-fungsi campuran memberi kesempatan untuk inovasi desain yang lebih luas lagi, lebih banyak. Nah, ini literatur sekedar kalau ada yang ingin tahu lebih banyak saja, mungkin dengan lebih tahu lebih banyak, mungkin lebih senang mengerjakannya, barangkali gitu. Ini ada literatur dari CTBUH, Council of Tall Building and Urban Habitat, yang jurnal ini membandingkan antara high-rise di downtown dengan low-rise living di suburban. Jadi yang dibahas banyak item sebetulnya menggunakan energi, pergerakan, dan lain-lain, waktu tempuh. Nah, jadi dari keduanya itu, dari tabel ini terlihat kota Hong Kong yang kepadatannya tinggi ternyata menggunakan gasoline lebih sedikit dibanding kota-kota di Amerika yang kepadatannya sangat rendah. Tapi hal-hal lain yang di jurnal ini, selain penggunaan gasoline, dia juga membahas, memperbandingkan infrastruktur, penggunaan lahan, mengenai waktu yang digunakan oleh masyarakat, pola pergerakan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya sebetulnya urban density itu lebih jauh sustainable dibanding dengan urban sprawling yang menyebar di pinggiran kota. Terima kasih. Kalau lahannya melebar gitu ya, sprawling, itu pasti jaringan infrastrukturnya juga jadi lebih panjang-panjang. Juga penggunaan lahan jadi lebih banyak. Kemudian di buku itu juga dibahas mengenai waktu tempuh, mengenai pergerakan, dan lain-lain. Nah, jadi keuntungan dari mixed use itu adalah mengurangi jarak, jadi pergerakan jadi lebih efisien,
Jadi tentu penggunaan kendaraan bermotor juga berkurang, kualitas udara menjadi lebih baik. Ini sebetulnya bisa kita lihat di Jakarta sekarang, tapi yang buat ini adalah COVID. Jadi orang jarang berkendaraan, jarang bepergian. Langit di Jakarta menjadi cerah, ya kurang lebih bisa dilihat seperti itu. Kemudian di daerah suburban lahan produktif, lahan hijau tentunya akan lebih terjaga. Ya, kemudian manfaat lainnya adalah di mixed use itu kita lebih mudah memperoleh barang kebutuhan sehari-hari, sehingga juga mendorong tumbuhnya kegiatan yang beragam secara terpadu dalam satu tempat. Tentu juga efisiensi waktu, kemudian juga lingkungan jadi lebih banyak yang dilalui dengan berjalan kaki atau bersepeda, sehingga timbul juga sense of place, ya. Jadi ada identitas komunitas. Jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya terjadi peningkatan kualitas hidupnya. Nah, sekarang bagi developer sendiri, ini tentunya suatu keuntungan karena dalam satu lahan dia punya diversifikasi produk. Jadi dia tidak hanya jual satu produk saja, tapi bervariasi. Jadi lebih berkurang resikonya. Dan kalau dia kombinasi fungsi-fungsinya secara tepat, fungsi-fungsi yang saling menguntungkan, tentu akan lebih menarik buat konsumer. Nah, kemudian juga dengan ada fungsi campuran, ini juga memberi kesempatan yang lebih luas bagi inovasi perancangan. Nah, ini contoh lagi. Dari awal-awal saya masih contoh-contoh dari luar dulu. Ini mungkin sudah banyak yang sering ke sini. Ini Namba Park. Ini kota Osaka itu kota yang sangat padat dan sangat keras gitu, hutan beton katakannya. Kemudian arsiteknya Jerde Partnership bikin konsep, dia bikin intervensi natural di spot lahan proyek ini. Walaupun dia tetap bisa mengakomodir kebutuhan ruang-ruang mixed use komersial dan ada satu hotel dan satu apartemen dan satu kantor di situ, tapi kerasa kehadiran hijaunya di sini. Nah, hal lain yang bisa dipelajari di sini adalah walaupun dia membangun cukup luas kalau diperhatikan cukup padat, tapi site-nya itu tidak memblok. Kalau bisa dilihat di sini di lantai dasar, ini jalan, ini pedestrian dibuat lebar, kemudian di lantai 2 ini yang dijadikan halamannya proyek utama ini sebetulnya. Jadi dia angkat lantai dasarnya gitu ya. Jadi di lantai atasnya ini dia connect ke lahan seberangnya di sisi selatan ini katakan, kemudian di utara dia juga connect di level 2. Jadi berada di atas jalan. Jadi pejalan kaki tidak cross dengan jalan. Namun yang di pedestrian tentu ada cross ya yang di level jalan. Tapi antara level bawah dan level atas ini dia connect dengan lift, eskalator gitu. Di belakang office ini juga ada ruang terbuka lagi, ada tangga, ada eskalator, ada lift. Dan orang bisa menembus juga ke arah kiri. Kemudian di sini ada properti lain yang sudah ada sebelumnya, namanya Namba City. Kemudian Namba Park ini meng-create space di antara dua properti ini menjadi ruang yang sangat berguna ya bagi jalur pedestrian masyarakat. Dan kedua propertinya mengambil manfaat dari ini karena dua-dua frontage-nya jadi frontage aktif. Jadi banyak restoran-restoran dan kafe-kafe yang menghadap jalur pedestrian ini. Kemudian di dalam set sendiri dia bikin di tengah jalur yang mereka namakan konsepnya open air canyon. Jadi kayak canyon begitu, tembus sampai ke sana. Dan yang lebih ini lagi, semua masyarakat bisa naik bertangga-tangga sampai satu step di sini, naik lagi satu step di sini, sampai ke level yang paling tinggi, menikmati hutan yang berada di atas. Jadi semua terbuka, sangat permeable sekali, dan terhubung dengan area-area lain di sekitarnya. Ini sekedar lihat lahannya. Ini level lantai dasar sebetulnya. Ini jalan raya. Jalan mobil sangat terbatas sekali. Hanya di sini ada drop off untuk kantor.
Sebetulnya lantai dasarnya digunakan untuk jalan sedikit, sedangkan pedestrian naik ke atas, ini nyebrang jalan ini yang berada, ini nanti yang naik ke atas di pedestrian di lantai dasar, nanti tembus lagi ke properti di seberangnya. Nah ini juga ada residensial, ini ada plazanya, ada tangga yang bisa naik ke level atas di sini juga ada eskalator dan ada lift. Jadi orang dari seberang sini untuk ke sini memang harus naik dulu, nyebrang sini baru turun lagi, ada eskalator di sini untuk bisa ke namanya Namba Carnival Mall. Ini adalah space di antara properti lain Namba City dengan Namba Park ini. Jadi permeable sekali. Ini yang tadi yang mereka namakan canyon, open air canyon. Jadi ini pedestrian di dalam. Ini di atasnya. Ini jadi ada dua massa di kiri dan di kanan, beberapa tempat dihubungkan dengan jembatan-jembatan. Jadi ini kombinasi sebetulnya ini yang terbuka, yang kiri kanan adalah bagian mall tertutupnya. Ini kira-kira tangga naik yang ke atas. Ini banyak-banyak pocket garden di atas. Seperti ini, tiap pocket garden selalu dimanfaatkan karena restoran-restoran yang terdapat itu berbeda levelnya. Dia selalu punya teras-teras tempat duduk di taman. Padahal ini sudah di level beberapa lantai di level atas. Nah, ini satu contoh lagi, One Liverpool. Ini konsepnya lain lagi. Sebetulnya city center ini tadinya tidak begitu hidup dan dia juga terisolir. Ini areanya, dia terisolir dari area waterfront yang ada di Merseyside, di Mersey ini, Sungai Mersey, karena ada taman katakanlah di sini ya. Kemudian dia ide pertamanya dia buka jalan yang pedestrian yang lebar sekali di sini. Ini jadi ruang penerimanya. Nah kemudian di dalamnya dia bikin jalur-jalur pedestrian yang konsepnya terhubung dengan jaringan jalan kota di sekitarnya. Kemudian dia juga sediakan ada stasiun bus sehingga terkonek dengan kota dengan ini lain. Kemudian parking building ditempatkan di luar, dikonek dengan jembatan. Nah ini satu tempat juga di Liverpool yang menjadikan kota Liverpool naik ekonominya. Jadi jaringan jalannya sangat fit dengan jaringan jalan yang ada di kota Liverpool. Tapi ini dijadikan pedestrian semua, jalan mobil tetap hanya berada di perimeter luar. Nah ini kurang lebih, ini dari Albert Dock, dari waterfront tadi, yang memang tetap menyeberang jalan, tapi diterima oleh ruang publik yang luas sekali. Ada hotel, ada residensial, ada gedung kantor di belakang. Kemudian ini jalur-jalur yang meneruskan sebetulnya jaringan jalan di kota di sekitarnya. Kemudian ada gedung parkir, karena berada di seberang jalan, dia bikin jembatan. Nah ini kurang lebih yang ada dulu namanya South John Street, mereka jadikan tidak ada mobil, jadi pedestrian. Ini suasana di dalamnya, ini jadi tempat populer bagi warga Liverpool maupun turis-turis yang ke waterfront secara tidak tidak sulit gitu, sudah tergiring ke sini gitu kalau orang jalan-jalan ke Liverpool. Karena dibuka tadi, jadi dia keterhubungannya dengan kota dan lingkungan sekitarnya baik sekali. Ini di malam hari, kawasan yang tadinya sudah suasananya kurang nyaman, begitu jadi hidup sekali, terkonek dengan area waterfrontnya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan ke parking buildingnya. Jadi saya mungkin mencoba membaca dari literatur dan mempelajari dari tadi Fred tadi. Jadi prinsip rancangan mixed use yang penting adalah kalau secara eksternal dia harus menyatu dengan kotanya dan harus terhubung baik dengan lingkungan sekitarnya dan dia harus dapat diakses publik. Jadi harus permeable sekali dan konektivitas dengan lingkungannya. Tapi secara internal tentunya antar fungsi harus terintegrasi dengan baik. Jadi fungsi-fungsi harus bisa terhubung secara saling menguntungkan. Tapi tentunya tetap ada batas privat bagi masing-masing fungsi, terutama seperti residensial ya. Kemudian dia juga harus
walkable dan livable. Jadi harus didesain. Saya sering TPAK, tadi Bu Ririn cerita, Profesor Gunawan selalu berpesan harus mendesain itu berdasarkan human gitu. Jadi jangan car based design, jadi harus human based design. Jadi ini di mixed use ini tepat sekali harus digunakan seperti itu. Kemudian juga harus sebanyak ruang terbuka untuk publik. Kemudian dia juga harus permeabilitas tinggi dan tentu akses sirkulasi kendaraan tetap dibutuhkan untuk fungsi yang berbeda-beda dan juga sirkulasi servis sampai ke loading untuk tiap fungsinya. Dan juga perlu diperhatikan juga kebutuhan parkir untuk semua fungsi dan tentunya faktor life dan fire safety. Ini mungkin saya satu proyek sebetulnya lebih kecil dari set-set yang ada di tugas 5180, tapi 5.805. Kalau kita rasanya sekitar antara 8.000 sampai 10.000. Tapi saya ambil proyek ini karena cukup sederhana, jadi mudah untuk menjelaskan poin-poin terkait perancangan mixed use. Ini lahannya berada sebetulnya di BSD, luasnya 5.800, di sekitarnya ruko. Hanya ruko ini dia punya gerbang sendiri, punya portal, dan ini tertutup dinding. Sehingga untuk bikin koneksi dengan kompleks ruko tidak terjadi, kecuali dibolehkan cuma buka dinding satu pintu untuk pedestrian di sini. Kemudian sebetulnya dari ownernya ingin ada office dan service apartemen. Tapi setelah kami melakukan beberapa studi, kami memilih skema seperti ini. Tadinya kami coba 2 tower, 1 office, 1 service apartemen, tapi ternyata gedungnya jadi nempel. Memang bisa juga nempel sih, misalnya core-nya nempel di tengah. Tapi jadi tidak efektif karena office-nya lahannya jadi hanya sekitar 1.000 dengan core, service apartemen juga sekitar 1.000. 1.000 untuk ketinggian 24 lantai, jadi dibutuhkan lift yang banyak, sehingga efisiensi lantainya jadi tidak baik gitu ya, tidak bagus. Nah, kami coba studi lain, bagaimana kalau ditumpuknya secara vertikal. Ternyata hasilnya efisiensinya jauh lebih baik. Jadi ini fungsi yang ditampung ya, kami coba masanya dimaju mundurkan begitu. Tentu ini servis apartemen di atas, di sini adalah fasilitas untuk servis apartemen, namun orang kantor dengan member gitu, katakan ada fitness gym atau berenang di sini bisa mengakses. Jadi dan kemudian ada lantai refugi, karena syarat lantai refugi itu adalah hanya berdasarkan luas lantai di atasnya, ini bisa kecil dan itu minimal 50% dari lantai di atasnya. Jadi bisa diselipin di atas ruang fasilitas ini. Tidak full, sehingga ada ruang fasilitas ini yang dia tinggi. Jadi setinggi 2 lantai. Gitu. Jadi ini kantor, ada program lain, ada meeting room, sama auditorium, sama all day dining. Dari ownernya ini auditoriumnya. Kemudian di bawahnya adalah gedung parkir. Kemudian di lantai dasar praktis ruang yang dibuka saja, kemudian ada fungsi drop off dan selebihnya retail dan lobby, kedua fungsi kantor dan servis apartemen. Nah ini tadi lahan di atas untuk servis residen cuma 900, jadi persyaratannya hanya 1 fire shaft dan 1 fire stair. Fire stair ini hanya tangga kebakaran dilengkapi dengan smoke stop lobby, sedangkan fire shaft harus ada lift kebakarannya. Jadi luas ini hanya syaratnya seperti ini. Tapi footprint kantor bisa 2.000. Ini tadi yang saya jelasin, kalau dibagi 2 lurus, nempel pun hanya 1.000. Jadi tidak efisien. Sehingga ini didapatkan floor plate office yang 2.000, disyaratkan 2 fire shaft. Nah, sehingga lift yang tadinya di level kantor dia fire shaft, yang ke atasnya dia berfungsi sebagai service lift juga, lift fire-nya, tapi liftnya tidak perlu menurus ke atas. Jadi lift yang ini hanya jadi fire stair saja, hanya tangga dan smoke stop lobby. Kemudian core office tentunya hanya melayani lantai office saja, berbeda dengan kalau ditempel dua-duanya, core-nya harus sampai setinggi ke atas. Nah itulah efisien, kenapa dia jadi lebih efisien dibanding kalau 2 tower disatukan.
Dan ini karena memang keterbatasan lahan juga. Nah, kemudian karena ada fungsi auditorium sehingga populasi di lantai ini jadi lebih banyak, tentu ada tambahan tangga yang diperlukan. Nah, ini jadinya, ini servis apartemen, ini ada fasilitasnya. Di atas fasilitas di mezaninnya ada fungsi refugee, ini kantor, kemudian ini auditoriumnya, dan fungsi fasilitas lain, ini gedung parkir, ini fungsi retail dan lobby. Nah, ini lantai dasarnya. Jadi kami berusaha tidak ada jalur kendaraan di sisi luar ini, semua untuk ruang taman dan ruang publik, tapi tetap tidak bisa dihindari ada motong untuk jalur masuk dan keluar kendaraan di sini untuk fungsi drop off yang bisa ke lobi kantor atau ke lobi apartemen di kanan. Kemudian biasanya dibutuhkan lift publik. Lift publik ini melayani lantai-lantai parkir dan lantai-lantai fasilitas. Jadi agar orang yang dari lantai parkir harus turun ke lantai dasar dulu, masuk kalau dia mau ke kantor harus ada checkpoint dulu di sini, security, baru bisa naik ke lift yang melayani kantor. Nah, ini penting untuk perancangan mixed use, harus ada lift ini. Jadi orang tidak bisa dari lantai parkir langsung ke lantai fungsi kantor di atas. Begitu juga apartemen dari lantai parkir dia bisa tidak bisa langsung ke lantai apartemen di atasnya. Harus dikontrol di checkpoint di sini, sehingga diperlukan lift publik ini yang melayani parkir dan lantai-lantai umum lainnya. Nah, kemudian sirkulasi hanya di belakang sini, ini masuk keluar, kemudian ini juga bisa keluar sini. Servis hanya dibatasin di sini, turun servis. Sedangkan ini sirkulasi adalah sirkulasi untuk naik ke gedung parkir, ini yang turun dari gedung parkir untuk ke pick up. Nah, yang ke basement memang ini naik turun di sini karena bisa diatur bergantian. Nah, sedangkan di bawah ini lobby core untuk apartemen, tentu dia butuh lounge biasanya, punya cafe sendiri, servis apartemen. Sedangkan di daerah kantor bisa lebih retail terbuka dengan teras yang menghadap ke taman di luar. Ini kurang lebih sirkulasi, ada pedestrian yang warna ungu, ini yang merah ada sirkulasi mobil, yang biru servis. Jadi bisa terlihat sirkulasi servisnya hanya terbatas sekali. Servis juga bisa diatur, sangat jarang. Kemudian yang ungu ini adalah pedestrian, banyak sekali bisa. Ini mobil merah. Ini ya drop off tadi. Jadi orang bisa juga turun dari lift baru ke sini atau ke sana. Nah, ini loadingnya bagaimana? Ini loadingnya di bawah, ditempatkan di bawah. Waktu di basement 1 sebetulnya ketinggiannya belum cukup, sehingga remnya masih menurus ke bawah. Jadi basement 1 ini seperti mezanin sebetulnya, sehingga ketika di sini dia masih void ke loading. Tapi di mezanin ini sebetulnya ketinggiannya sudah bisa digunakan untuk seperti parkir sepeda. Jadi waktu rem di sini dia bisa parkir sepeda di sini. Tapi ruang-ruang ME yang lain yang butuh ketinggian tetap dia void di sini. Tapi ya di bawah yang tidak butuh ketinggian seperti di sini parkir motor, di atasnya bisa digunakan BOH, kebutuhan lainnya. Nah, di sini juga kali rem terus sampai di loading. Nah, masing-masing fungsi kalau di mixed use harus disediakan loading sendiri. Office harus punya loading sendiri, apartemen harus punya loading sendiri, apalagi seperti hotel ya, dia butuh sendiri. Apalagi kalau pertokoan dia juga butuh sendiri. Parkir motor disediakan, kemudian juga tempat sampah dari loading, jadi ada satu lot untuk truk sampah. Lebihnya ruang ME, jadi parkir semua di atas kalau di proyek ini. Nah, ini kurang lebih lantai parkir. Nah, satu hal mengenai parkir, memang dalam mixed use suka sulit juga karena kebutuhan parkir yang cukup banyak, sementara kalau tidak direncanakan dengan efisien, dia jadi boros gitu, sedangkan karena kalau boros parkir yang diperoleh sangat sedikit. Ini sebetulnya modul parkir yang paling efisien, 32 meter. 32 meter ini diperoleh dari 5 untuk mobil, jalan 6, mobil lagi 5, jalan lagi, mobil 5.
supaya ini terjadi sirkulasi loop. Kalau satu arah aja mungkin jadi dua arah. Jadi idealnya segini. Jadi perlu dilihat waktu merencanakan core, posisinya, dan lain-lain terhadap parkir ini agar luas yang didapat itu efisien parkirnya. Tentu jalur parkir juga perlu diperhatikan agar dia jelas, tidak berliku-liku, berbelok-belok, karena kadang-kadang core-nya ternyata di jalan dia harus berbelok-belok begitu, itu menghabiskan lahan parkir dan juga jadi tidak nyaman. Kemudian tentu juga radius putar harus diperhatikan waktu mobil berbelok begitu. Ya, modul biasanya parkir, kalau bangunan parkir kita pakai 8x8. Yang sulit kadang-kadang tower tidak modul segitu. Jadi paling tidak area yang tidak di bawah tower harus dibuat seefisien mungkin untuk parkir. Sedangkan di bawah tower ya sudah diterima kolom yang ada modul tower itu. Dan satu hal mungkin waktu merencanakan parkir diusahakan seminimal mungkin single loaded. Jadi diusahakan sebanyak mungkin double loaded. Double loaded itu artinya jalan yang di sisi kiri kanannya ada parkir. Kalau single loaded mungkin ini jalan, ini parkir, yang ini tidak ada parkir lagi. Sehingga yang hilang parkir, luasan ini hilang parkir. Tapi jalannya tetap segede-gede itu juga. Jadi pasti akan rendah ininya, efisiensinya. Nah, ini lantai 6-nya. Ini lingkaran ini adalah kita harus mengcover seluruh area dengan fasah tangga kebakaran ya, dengan radius 38 meter. Jadi terus tidak boleh ada area yang tidak tercover. Jadi dengan ini ada fungsi 2 tangga, ini seluruh bangunan sudah terbukti tercover, ini baru boleh diluluskan oleh TPAK. Nah, ini di lantai 6 fasilitas yang tadi ada auditorium, dan ada ruang-ruang meeting, dan juga ada all day dining, ada teras dan taman di sini. Karena footprint-nya masih besar, karena ini di atas lantai parkir. Jadi cukup banyak halaman di sini. Jadi ada pre-function tentunya, dan lift publik keluar di sini. Tadi juga lift publik di lantai parkir ada. Jadi orang yang parkir tinggal naik lift ini, dia naik ke atas, ke lantai 6 atau turun ke lobi lantai dasar, atau mau ke office ataupun mau ke apartemen. Kemudian lantai atasnya sendiri adalah fasilitas. Kemudian di fasilitas ini terbuka karena lantai atasnya apartemen, masanya 900 meter persegi, sebesar ini, jadi kurang lebih sebesar ini. Dan ini terbuka, jadi bisa lapangan yang memang diperlukan tinggi. Sedangkan area lainnya ini refugee floor, ini lantai 15 adalah fasilitas untuk apartemen di atasnya. Kemudian di atasnya ini adalah lantai 16 refugee. Jadi refugee cukup luasnya segini karena hotelnya cuma sebesar ini. Jadi diselipin. Nah, sedangkan di area sini, di bawahnya kolam renang dan sebagian taman, itu setinggi jadi 2 lantai. Jadi refugee ini jadi di mezanin. Nah, ini terlihat di refugee itu syaratnya adalah tangga kebakaran, dia harus tidak boleh menerus turun ke bawah. Jadi dia harus dipaksa orang keluar di lantai refugee, supaya orang sudah tahu bahwa dia sudah berada di lantai refugee. Kemudian setelah berada di lantai refugee, kalau yang kuat, dia bisa langsung meneruskan perjalanan turun ke bawah, masuk lagi tangga dari arah lain. Sama halnya di sini, dipaksa keluar dulu, tapi orang yang butuh istirahat, dia sudah menemukan lantai refugee di sini untuk beristirahat atau membutuhkan pertolongan, bisa berkumpul di sini. Nah, ini fasilitas apartemen. Nah, tapi lift office masih menerus sampai ke sini. Di sini baru mesin roomnya. Tapi ada pintu akses. Jadi fasilitas ini masih terbuka dengan member. Jadi orang-orang kantor ataupun dari luar yang membayar iuran anggota gitu, dia bisa di sini, sehingga dia bisa menggunakan lift ini untuk bisa menggunakan fitness atau kolam renang di sini. Dan kemudian ini tadi core office.
yang masih ada lift dan tangga. Begitu di lantai apartemen, begitu di mezanin, ini adalah ruang mesin. Begitu di apartemen yang cukup menerus hanya tangga saja. Tentu ada smoke stop lobby. Sehingga ini jadi efisien juga. Jadi hanya butuh satu fire shaft dan satunya tidak perlu ada lift kebakarannya. Nah, ini kurang lebih suasana di lantai fasilitas apartemen tadi. Ini tinggi, tapi di atas ini sebetulnya mezanin ini adalah ruang refugee. Refugee sendiri sebetulnya dibolehkan untuk digunakan. Jadi disediakan tangga sebetulnya naik sini, tapi tentu tetap tertutup, ada pintu supaya udaranya tidak tercampur gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk extend dari taman juga, orang masih bisa main ke atas ini. Nah, ini satu proyek lain, proyek kami yang tahun 2012 sebetulnya. Sudah terbangun, walaupun tidak terbangun dengan baik, tapi sebetulnya ada ide-ide gagasan yang mungkin untuk Mixus ada di sini. Dia berada dari satu lahan sekitarnya perumahan, ada rencana gedung-gedung apartemen, dan di sini sudah dibangun apartemen. Dan dia berada di sini. Kemudian, ini site-nya. Nah, kemudian kami, karena ini pintu gerbang perumahan, ini apartemen ini juga pintu gerbangnya di sini, pojok-pojoknya diusulkan untuk plaza penerima gitu. Sedangkan ini kalau dari kota juga dijadikan plaza untuk menerima. Kemudian ini dibikin koridor utama pedestrian karena ini yang paling banyak orangnya untuk ke pojok sini. Dan sebetulnya ini poros sekali, ini didesain tidak grid kotak-kotak begitu, island, sehingga orang bergerak bebas gitu di sini. Ini masa-masa bangunan yang di lantai dasarnya, jadi pergerakan orang bebas. Jalan mobil juga dibatasi, hanya masuk dari sini, drop off di sini, kemudian turun ke basement. Turun ke basement supaya dari pojok ini tidak terpotong oleh kendaraan. Kemudian ada masuk mobil lagi di sini, drop off, keluar atau turun ke basement. Ini jalur-jalur yang keluar basement. Servis juga dibatasin sini dan keluar di sini. Sehingga mengurangi crossing antara kendaraan dengan jalur pedestrian. Ya, ini konsep-konsep lainnya. Konsep dengan open mall area sebetulnya bagi kita adalah panas matahari ya, karena iklim tropis kita mataharinya sangat banyak sekali. Jadi memang perlu memperhitungkan bayangan bangunan yang di sekitarnya, apakah ruang luar yang ada itu cukup terbayangi gitu, cukup teduh, sehingga bisa lebih terpakai begitu. Ini juga tentunya area-area yang panas terpapar matahari diperlukan perhatian khusus mungkin untuk menahan matahari, misalnya dengan penambahan secondary skin. Ini secondary skin-nya. Nah, ini kurang lebih set plan-nya. Maaf, saya tidak membawa gambar yang terbangunnya karena terbangunnya sudah cukup jauh perubahannya. Nah, ini ada gedung kantor. Ini hanya cukup disediakan lobi saja, kantor kecil. Selebihnya digunakan untuk retail. Jadi ini mobil masuk dari sini, bisa drop off retail di sini, drop off kantor di sini. Jadi orang bisa jalan ke sini atau jalan masuk ke kantor, ini lift kantor. Selebihnya adalah untuk retail. Ada basement juga, eskalator yang turun ke basement. Jadi orang kantor bisa terhubung mudah, dia lantai dasar, mau makan siang di sini bisa. Atau sarapan dulu baru ke kantor. Nah, ini lantai-lantai atasnya, mungkin saya cepat saja, terbatas waktu. Ini dari atasnya, baru-baru ini, ownernya menghubungi kami, mereka sudah bangun apartemen ini, tapi ini belum terjual, katakan gitu, kosong, dan dijual sekarang, unitnya terlalu besar, minta kami tolong dikecilkan untuk direnovasi juga fasadnya. Nah, kami usulkan direnovasi juga mallnya sekalian, dan ini karena terpisah jalan, kami usulkan ini dihubungkan. Nah, dihubungkan oleh jembatan supaya tidak cross dari kompleks apartemennya di sini, orang bisa berada di atas terus tanpa harus nyebrang jalan.
untuk ke kompleks mallnya. Jadi jalan mobil di bawah saja. Ini usulan kami terhadap untuk perubahan fasade bangunan existingnya. Nah, ini proyek lain sebetulnya di BSD di daerah Cibik. Mereka ada program mau gedung-gedung seperti ruko besar gitu dan 4 blok apartemen. Tetap lantai dasarnya diusulkan untuk plaza. Kemudian kami usulkan lagi ada koridor yang menembus dari kiri ke kanan ini drop off, sedang mobil hanya di sini masuk ke gedung parkir di bawah dan di sini masuk gedung parkir di bawah. Nah, ini hanya sedikit share saja. Dalam memilih masa bangunan, kami menganalisa dan studi berbagai kemungkinan masa bangunan. Yang kami lakukan juga misalnya view ke arah terbaik adalah arah sini. Kemudian ini view-nya lumayan, kemudian ini poor view gitu. Jadi kalau dibikin masa seperti ini, unit-unitnya akan memperoleh view lebih banyak ke yang baik atau lebih banyak ke poor-nya gitu, atau seperti ini. Jadi kita ketahuan, oh ya dengan begini lebih banyak unit yang memperoleh good view atau best view gitu. Atau ini lebih banyak poor view-nya ternyata, good view-nya sedikit. Best view-nya sedikit. Kemudian, tapi poin-poin lain yang dipertimbangkan adalah panas matahari tentunya, blocking view. Blocking view ini antara apakah satu bangunan dan satu bangunan lainnya dia saling berhadap-hadapan, itu yang namanya blocking view. Itu dari sini ketahuan, jadi itu bisa dihindari sebetulnya. Kemudian juga open space yang didapat dari susunan massa ini. Kemudian efeknya juga ke bangunan parkir, juga ke pentahapan pembangunan dan efisiensi core. Ini yang biasanya kami pertimbangkan ketika memilih masa bangunan. Ini jadinya. Ini juga untuk permeable, ini akses di sini, ini juga akses utama dibuka bangunan podium ini, dan ada koridor lagi di belakang di sini, terbuka juga, ada beberapa ini, supaya dia lebih permeable. Nah ini utamanya, ini tidak ada jalan mobil, ini pedestrian, semua pedestrian. Ini kebetulan level tanahnya juga berbeda, dari kiri ke kanan ini beda 2,5 meter, sehingga level pedestrian di sini kami patok dengan dekat dengan jalan ini, biar rata, sehingga di sini dibutuhkan tangga. Nah ini koridor di dalam, pedestrian di dalam, ini halaman luar yang dijadikan juga pedestrian, sehingga frontage yang di sini aktif semua. Nanti tentunya bisa restoran-restoran yang bisa expand keluar sini. Sedangkan di ke belakang juga ngebuka. Di sini bangunan parkir kami tutup juga dengan retail, dan ada kebutuhan fungsi-fungsi ruang lain. Ini kurang lebih lantai-lantai lainnya, saya pikir mungkin ya ini jadinya seperti ini. Saya cepat saja, mungkin ini satu proyek kami lainnya. Sebetulnya ini DPA Singapura, tapi dia ngajak kami untuk berpartner. Dia sudah desain tahun 2018. Ini lahan di Lebak Bulus, tidak jauh dari MRT stasiun di sini. Kemudian ada apartemen Point Square di sini. Kemudian konsepnya kurang lebih sama, island-island gitu, supaya konektivitas dengan lingkungan terjadi dengan baik. Ini di lantai dasarnya masa-masa bangunan retail, dipecah-pecah island-island gitu. Ini sebetulnya satu office, tapi core-nya dipisah dua gitu supaya di tengahnya bisa tembus. Nah, kemudian di tengahnya sendiri dibikin ruang yang besar untuk yang terbuka untuk seluruh masyarakat, tidak hanya untuk penghuni. Kemudian di level atas dibuat food court, ya, orang bisa melihat ke bawah. Ini supaya menyeberang ke sini juga tidak menyeberang jalan raya dengan mobil. Ini denah-denahnya, dan ini terlihat fungsi office perlu drop off sendiri, ada lobby office. Apartemen perlu drop off sendiri, ada lobby apartemen. Jadi jalan mobil hanya masuk dari sini, drop off, dia turun ke basement atau keluar. Yang keluar dari basement, jemput, keluar. Sedangkan untuk kantor, jalan mobil juga dibatasin, masuk dari sini, drop off, dia keluar atau turun ke basement. Yang keluar dari basement, pick up, terus keluar. Selebihnya area sini tidak ada jalan mobil. Area sini tidak ada jalan mobil.
Nah, karena ini direncanakan mau mengajak properti yang di atasnya, Point Square, karena Point Square di bawahnya juga ada retail, mau disambungkan, katakan begitu, supaya ini lebih terkonek. Sedangkan di sini sendiri, memang masih ada lahan, ada juga area-area park on ride, jadi ini akan diusahakan terhubung langsung. Dan juga karena ini dekat dengan MRT, juga mereka dengan Point Square dan beberapa properti lain diwajibkan bikin jembatan pedestrian yang di atas sampai ke stasiun, supaya tidak berpotongan dengan jalan. Ini juga ada jembatan-jembatan ke properti lain. Nah, di lantai atas tipikalnya seperti ini apartemen-apartemen tipe kecil, dan ini kantornya. Nah, masing-masing punya basement sendiri. Nah, lahan di sini basement 1, karena syarat basement 1 memang lebih kecil untuk kebutuhan KDH, di basement bawah bisa lebih luas. Tapi ini sekaligus bisa digunakan untuk tadi yang lapangan rumput terbuka. Jadi juga ini loading dan loading masing-masing fungsi juga harus disediakan. Ini loading unloading untuk apartemen, ini untuk office. Nah, ada 2 core, terdapat 2. Nah, ini satu konsep juga yang dipakai di sini. Ini apartemen, ini kantor, ini ruang taman terbuka tadi. Nah, ini retail untuk publik. Sedangkan ini sudah untuk apartemen, jadi lebih private. Tapi apartemen yang tipenya lebih besar, ada teras-terasnya, ada taman. Kemudian ini apartemen yang kecil-kecil di atas. Kemudian dia juga ada fasilitas bersama di sini. Nah, ini public plaza, ini kantor, ini tempat tinggal. Jadi konsepnya sebetulnya memakai konsep yang juga sering Gubernur Anies Baswedan sering menyebut ini. The first place itu adalah rumah kita, kemudian second-nya itu tempat kita bekerja, third place itu adalah ruang komunitas kita di bawah. Jadi ini dalam satu kompleks mixed use, ketiganya ada, sehingga orang tidak harus bawa mobil keluar apa, jadi semua ada, kebutuhan sehari-hari juga lengkap di sini. Nah, ini kurang lebih ruang taman tadi, ini daerah retail. Nah, ini fasilitas privat tentunya tetap ada, dibutuhkan untuk penghuni apartemen, ini di bawah tamannya. Nah, ini sedang dibicarakan kerjasama dengan Point Square existing. Memang ada jalan publik sebetulnya di luar, ini masing-masing masih punya ada halaman. Nah, jalan publik ini sebetulnya siang hari ya mau nggak mau, karena masyarakat lewat itu harus dibiarkan terbuka. Tapi malam hari mau diusulkan digunakan. Jadi jalan mobil karena sudah jauh lebih kurang bisa dialihkan lebih berkeliling begitu. Jadi ini sedang didiskusikan. Tapi hal-hal ini rasanya penting dilakukan untuk di Kota Jakarta ya. Nah, ini satu contoh lain lagi. Jam berapa? Oh, satu contoh lain lagi. Ini kami sebetulnya KPF mendesain ini tahun 2017, sudah lulus TPAK, sudah disidang sama Bu Ririn. Tapi karena basementnya terlalu dalam, 9 lantai, TPIB, ME tidak berani meluluskan. Nah, kami diminta klien, kami saja yang merevisi. Nah, kami sudah kurangin basementnya hanya 6, dipindahkan ke atas. Tapi sekalian kami juga rubah plaza di depan ini yang tadinya dilewatin mobil menjadi hanya plaza. Karena di sini ada exit dari MRT. Jadi supaya orang dari sini tidak cross dengan mobil. Jadi dari pedestrian yang besar pun kami usulkan ada tangga, karena ini juga lahannya naik ke sana sehingga level di sini rendah. Ada plaza tangga untuk naik di sini. Dan ini juga ada sungai di sini. Memang dari desain ini juga harus dipercantik pinggir sungai ini, kewajiban si pengembang yang diwajibkan oleh Pemda. Sehingga di sisi sini responnya kalau ini sudah bagus, ini bisa jadi al fresco. Jadi ini bisa jadi frontes yang aktif sekeliling ini di waktu malam. Nah, kemudian sirkulasi untuk mobil dibuat di atas, ini tetap diperlukan lobby untuk office. Nah, ini juga penting untuk drop off, lebarnya harus memadai. Office
katakan kalau apartemen 2, kalau office biasanya butuh 3 paling enggak. Ya, kalau fungsi-fungsi ballroom lebih ramai lagi bisa 5, 6 bahkan. Nah, ini sirkulasinya bisa terbatas di sini masuk. Kemudian dia ada rem parkir muter. Kemudian di sini ada jalan di pinggir sungai. Ini drop off untuk retail. Setelah drop off dia keluar atau dia bisa parkir ke basement. Nah, ini yang kami rubah jadi langsung turun ke basement. Atau kalau tidak drop off orang bisa langsung turun ke basement. Ada cross sedikit tapi rasanya tidak mengapa. Ini yang keluar dari basement bisa pick up dan keluar. Ini yang apartemen. Dia masuk, dia putar di sini, drop off, turun ke parkir, keluar. Nah, ini sirkulasi masing-masing fungsi memang terpisah. Akses, apalagi emang ini apartemennya dia butuh akses sendiri, tidak mau terganggu dengan fungsi-fungsi retail yang ramai. Nah, ini juga tadi ada lift, ini contohnya ya, lift. Ini lift core untuk office, ini apartemen, tapi ini ada lift publik yang melayani lantai-lantai retail dan lantai parkir. Jadi orang yang parkir ke office atau tamu apartemen keluar lift ini lantai dasar dia baru jalan menuju office, masuk lobby office di sini. Jadi selalu ada ini kalau perencanaan mixed use. Nah, biasanya atap podium parkir ini kesempatan untuk apartemen bisa menggunakan jadi seolah-olah halaman lantai dasar dia. Jadi fasilitas ruang terbuka apartemen bisa ditempatkan di sini. Pada lantai ini biasanya digunakan sepenuhnya untuk fungsi-fungsi fasilitas apartemen. Ini jadinya ini dari arah sisi Ben Hill, ini yang apartemen, ini office-nya, ini retail-nya, ini parking building jauh di atas. Ini parking building, ini retailnya, ini Sudirman. Ini Wisma Dharma Rudolf, ini kantornya, ini apartemen. Ini kalau di malam hari, ini Jalan Sudirman. Nah, mungkin untuk mixed use rasanya cukup itu. Mungkin sekarang tipologi apartemen. Mungkin ada pertanyaan dulu barangkali dari mahasiswa. Ya, tadi biar istirahat dulu nih Pak. Minum dulu Pak. Oke. Barangkali ada yang ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau bertanya silahkan ditulis juga boleh ya. Kadang-kadang lebih berani menuliskan daripada bertanya langsung. Ya, ya Pak Adi sudah ada satu ya. Saya bacakan ya Pak Adi ya dari Said begitu. Izin bertanya Pak Ardi, apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan area green roof atau zona hijau yang berada di tengah-tengah gedung high rise, baik constraint-nya, tantangan, serta benefit-nya. Terima kasih. Oh ya, kalau di halaman lantai dasar, kalau di tengah-tengah lahan, biasanya masalahnya kita sering kita butuh basement yang menyatu, sehingga taman itu berada di atas basement. Artinya struktur akan kebebanan tanah dan pepohonan yang berada di atasnya. Memang akan jadi lebih mahal, itu constraint-nya. Tapi itu worth it untuk dilakukan ya. Ya kalau di DKI dulu untuk disyarat, tapi pemerintah sendiri memang mensyaratkan tiap properti harus memenuhi koefisien daerah hijau KDH yang luasnya rata-rata 30%. Jadi kadang memang sulit juga memenuhi itu kalau hanya di pinggir-pinggir luar saja. Jadi mau nggak mau memang sekalian dalam rangka kita memenuhi KDH, tapi KDH-nya itu KDH yang berarti. Sedangkan kalau untuk di atas podium, juga sekarang makin banyak orang yang menghijaukan atap podium, karena sebetulnya atap podium lebih dekat terlihat dari lantai-lantai tipikal di atasnya. Nah, sebetulnya tantangannya tidak banyak. Kami sudah mencoba di apartemen Paku Buwono Spring itu sekarang sudah rimbun sekali pohon-pohon ukuran medium, tapi ya tentu tidak bisa ukuran pohon terlalu besar, tapi masih dapat hijaunya. Sebetulnya
hanya struktur ya tantangannya, dan itu ternyata tidak masalah besar juga, bisa tentu dengan detail teknis seperti waterproofing dan lain-lain, sistem pengairan dan lain-lain. Ada yang ketinggalan nggak saya Bu Ririn tadi posisinya pertanyaannya? Enggak, betul Pak, sudah menjawab Pak. Oh iya. Ya, jadi constraint-nya, tantangan serta benefit-nya. Gitu. Oh iya, benefitnya jelas ya. Apalagi seperti sebetulnya kalau contoh nambah pak tadi, dia bisa membawa taman ke atap retail. Retailnya sebetulnya setinggi 7 lantai. Kalau tidak salah 7 atau 8 lantai. Jadi bisa sampai ke atas, itu publik bisa akses. Dan pohonnya besar-besar di sana, lumayan besar-besar sebetulnya. Terbukti sudah lama dan tidak ada masalah. Dan bagus saja, makin pohonnya juga makin hijau. Itu kurang lebih. Makasih Pak Adi. Ini ada satu lagi ya pertanyaan ya Pak ya. Jadi dari Mario ya, dari mahasiswa S1. Jadi ingin bertanya tentang bangunan yang di BSD yang pertama Bapak jelaskan. Setahu saya BSD merupakan kawasan yang cukup family oriented, namun di bangunan tersebut apartemen yang dirancang semuanya studio. Saya ingin bertanya, waktu itu apa yang menjadi pertimbangan untuk menjadikan semua unit studio? Terima kasih. Oh, oke. Jadi waktu itu sebetulnya servis apartemen. Jadi bukan apartemen keluarga. Jadi memang target dari market dari ownernya adalah untuk orang-orang dari tempat lain yang bekerja dalam waktu mungkin seminggu atau sebulan atau setahun gitu ya. Jadi dia tidak membeli apartemen family. Jadi kebutuhan ini ada di sana, inilah yang ditangkap oleh si developernya yang disampaikan dalam tornya ke kami. Jadi memang sudah banyak apartemen-apartemen yang untuk family di tempat lain, tapi pasar ini ada kebutuhannya. Jadi ini memang untuk itu. Pak Ardi, saya boleh bertanya ya? Nah, ini Ya, Bu. begini Pak, jadi pada saat proses menentukan misalnya untuk mixed use itu berapa persen retail luasnya gitu ya, berapa persen apartemen atau berapa persen kantor, itu yang menentukan itu oleh arsitek atau bersama-sama dengan konsultan properti atau bagaimana? Karena dalam tugas ini yang diminta kan arsitek ya, menyusun rasio fungsi-fungsi tersebut. Mungkin ada kiat-kiat Pak bagaimana menyusun persentase antara berbagai tipologi bangunan dalam satu bangunan mixed use tadi. Terima kasih. Oh iya. Memang kami sering mendapat dari karena proyek ownernya ingin lebih serius supaya hasilnya mereka lebih yakin. Memang seringnya developer dia menyewa konsultan properti ya untuk melakukan feasibility study, kira-kira apa yang lebih pas dibutuhkan untuk di lahannya itu lebih cocok gitu. Jadi seringnya memang kami berdasarkan brief yang dibuat oleh konsultan marketing. Tapi tentunya konsultan marketing mereka juga sudah cukup tahu untuk membuat program-program yang memenuhi peraturan. Kadang-kadang peruntukan kan C1 atau K1 ada ketentuan ya. Kadang-kadang hanya dibatasi, misalnya hunian hanya boleh 40% atau batasan fungsi komersial berapa persen. Mereka sudah di koridor itu. Jadi kami hanya tinggal mengecek apakah mereka sudah memenuhi persyaratan peruntukan lahannya. Tapi jarang kami yang diminta owner untuk mengusulkan. Tapi kalaupun diminta, kami biasanya mempelajari lingkungan sekitarnya, apa saja yang sudah ada, atau kompetitor yang lain, dan bagaimana kondisi kompetitornya. Jadi sedikit lebih banyak pekerjaan memang. Jadi kami mempelajari itu kira-kira dengan peruntukan yang ada, kami usulkan komposisinya ke owner bersama-sama. Nanti owner tapi selalu biasanya walaupun tidak menyewa, kalau proyeknya kecil ya, tidak menyewa konsultan marketing, tapi paling nggak dia punya orang ya, staff sendiri yang marketing. Nah, nanti dengan mereka bersama-sama mereview itu. Jadi memang
Jarang yang kami mengusulkan dari nol programnya, Bu Ririn. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin cepat saja ya Pak ya, takut nggak ada waktu. Jadi Nida Fadila bertanya, bagaimana caranya menentukan fasilitas parkir? Apakah menggunakan gedung parkir, artinya di atas tanah, atau menggunakan basement di lahan yang rawan banjir? Ini kaitannya dengan Kemayoran begitu, karena Kemayoran tuh dikatakan rawan banjir. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah dari Rafida Dea, dari desain-desain tadi bisa dilihat bahwa akses masuk ke site-nya begitu terbuka, permeable, dan sangat barrier free. Selain lift publik, adakah upaya lain untuk tetap menjaga keamanan? Terima kasih. Oke, yang pertama tadi mengenai parkir ya. Memang kalau di Kemayoran air tanahnya tinggi, memang biasanya tidak direkomend untuk punya basement banyak. Walaupun saya lihat beberapa properti di sana masih ada yang basementnya bahkan ada yang sampai 4-5 lantai gitu ya. Tapi untuk kaitannya dengan tugas saya lihat mungkin tidak terlalu berat parkirnya. Jadi rasanya bisa diusulkan mungkin di basement tidak terlalu dalam, harus dihitung dulu ya. Kalau dengan di basement 2 lapis rasanya masih cukup bisa terpenuhin, lebih baik diusulkan di basement semua supaya atasnya lebih bebas. Atau kalau tidak seperti di di BSD tadi sendiri juga parkirnya sebetulnya di atas. Di Wisma Sudirman, yang Sudirman juga di atas. Bisa juga di sebagian atau di atas semua, di bawah hanya ME, atau bisa juga kombinasi ini misalnya kita ingin membuat sirkulasi lebih mudah, jadi misalnya fungsi office dia ke bawah, fungsi apartemen dia naik ke atas, jadi sekaligus kita dedicated parkir gitu ya, jadi terpisah. Nah sebetulnya rasanya di Kemayoran masih memungkinkan kalau lihat proyek lain ada basement. Tapi rasanya tidak masalah juga kalau dibatasi hanya ke atas. Jadi di basement hanya tinggal fungsi satu basement hanya untuk loading ME dan fungsi-fungsi parkir motor barangkali begitu. Kemudian akses tadi ya, selain untuk untuk keamanan ya, memang selain lift publik karena masing-masing fungsi kantor untuk masuk kan pasti sekarang selalu diperiksa ya gitu ya, pakai deteksi, apalagi apartemen mungkin lebih ketat dan lebih ke dalam lagi pakai access card. Tapi di luar memang lebih terbuka publik gitu. Sedangkan untuk masuk lift publik sendiri sebetulnya bisa tetap diperiksa juga. Jadi keamanannya memang tidak seketat kalau dipagarin semua, tapi tidak mengapa menurut saya, bagus-bagus saja karena terbuka kadang-kadang tidak namanya jadi rendah ya, kecuali kalau orang rame-rame seperti kerusuhan memang sulit. Tapi kalau untuk orang berbuat jahat katakan gitu ya, dengan keadaan lebih terbuka sebetulnya orang jadi lebih sulit. Lebih sulitnya apa? Karena terbuka jadi dia lebih terlihat setelah dia berbuat jahat, dia mau lari, orang selalu melihat dia. Jadi orang lebih berpikir juga barangkali. Jadi rasanya tidak mengapa kalau dibuat terbuka. Tapi tetap diperlukan titik-titik tertentu, titik-titik masuk yang makin private untuk ada tingkat keamanan tertentu yang harus dipenuhin. Kurang lebih begitu Bu Ririn kira-kira. Baik, terima kasih banyak. Sebentar Pak. Waduh nih, maaf satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Bagaimana cara meningkatkan nilai efisiensi bangunan agar luasan terjual jumlahnya besar, namun tetap memiliki area terbuka publik yang banyak dan halayak umum gitu ya. Apakah ada bentukan fungsi ruang yang dihitung area terjual, namun dianggap sebagai area publik? Terima kasih. Ya, sebetulnya ya sayang ada satu proyek kami Sarinah sebetulnya, ya saya sudah kebanyakan di rumah di sini. Nah itu juga ruang-ruang terbukanya memang disewakan ke tenan-tenan yang ada di depannya.
dan tenan-tenan bersedia. Sekarang apalagi ya, orang lebih menyenangi duduk di luar. Mungkin juga nanti ke depannya setelah COVID ini akan begitu. Jadi banyak tenan-tenan yang justru mencari ruang dalam yang dia punya ruang luarnya gitu. Jadi ruang luar itu bukan berarti tidak efisien sekarang. Dia bisa disewakan ternyata. Kurang lebih gitu, Bu Riri. Baik, kalau gitu. Ya, jadi sudah ya. Sementara ditutup dulu ya pertanyaannya. Silahkan Pak Ardi kalau mau menjelaskan selanjutnya apartemen dan office. Baik. Jadi ini mungkin apartemen sebetulnya kaitannya dengan bisnis sudah banyak hal yang disinggung di apartemen tadi ya. Mungkin beberapa poin lain yang mungkin juga masih saya tambahkan. Jadi penting untuk apartemen akses dan sirkulasi ya untuk penghuni, untuk tamu dan untuk kurir barang datang ini harus ada jelas. Jadi tidak boleh tercampur atau harus ada batasnya tamu boleh sampai mana gitu ya. Kemudian juga barang-barang sekarang mungkin harus disediakan kayak receiving area, GoSend atau Gojek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus ada tempat sendiri. Yang dulu cuma service area, nah sekarang harus ada disediakan tempat-tempat seperti itu, receiving area. Kemudian juga penting untuk apartemen hierarki. Saya istilahkan hierarki, maaf kalau saya tidak tepat menggunakan kata-katanya. Jadi kalau di apartemen itu penting karena biasanya kan kita ada tipe studio, one bedroom, two bedroom, dan seterusnya. Nah, hierarki yang saya maksud adalah selalu dalam layout kita tipe yang paling besar harus mendapatkan tempat yang terbaik. Itu pertama dari sisi lokasi. Kemudian untuk membuat denah unit layout, ruang-ruang tipe yang besar, misalnya katakan master bedroom tipe yang 3 bedroom. Jangan kondisinya atau ukurannya lebih tidak baik dari yang 2 bedroom ataupun 1 bedroom. Jadi ukurannya jangan malah jadi lebih kecil, karena ini sering dilakukan di kantor kami pun banyak yang begitu. Jadi waktu kami review begitu. Karena apa? Pengalaman kami, jika itu tidak terpenuhi dengan baik, ternyata hasil akhirnya sewaktu developer menjual, ada produk-produknya dia yang laku banget. Tipe tertentu laku banget, tapi tipe tertentu nggak ada yang beli. Nah, itu tidak baik akhirnya buat properti, karena akhirnya dia suffer, tidak terjual semua, tidak merata. Karena orang merasa tipe yang baik ini, wah dibandingkan, mereka waktu pembeli kan membandingkan semua tipe ya. Jadi dia bilang harga segini, wah ini bagus banget, beda harga cuma sedikit, ini beda harga banyak, tapi bedanya kualitas yang didapatkan. Nah, ini akhirnya orang nggak beli tipe tertentu gitu ya. Misalnya kalau 3 bedroom, misalnya orangnya katakanlah spend duit lebih banyak daripada orang yang beli 1 bedroom atau 2 bedroom. Dia lihat 1 bedroom kamar tidur masternya bagus, gede, waktu dia lihat 3 bedroom masternya malah sempit, pasti dia nggak mau beli dong gitu ya. Nah jadi itu pengaruh di desain, pengaruh di hasil akhir di developer. Jadi banyak properti yang kadang-kadang nggak sukses karena terjualnya hanya sebagian laku, sebagian enggak. Jadi harus terjual semua kalau satu properti itu. Ya, tentu aspek lainnya umum ya mengenai kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Nah ini saya ya karena sekarang dengan adanya COVID ini, kalau di PPAK juga Bu Ririn selalu komentar toiletnya harus dapat ventilasi alami gitu ya, ruang servisnya gitu. Jadi sebetulnya di Singapura, HDB-nya Singapura itu sudah bikin guideline yang baik sebetulnya. Jadi seperti ini, seperti koridor dia selalu mensyaratkan harus natural ventilasi, lift lobby, koridor gitu ya. Nah, ada di sini ini ada bukaan-bukaan, ini koridor, ada bukaan-bukaan ke arah sini, dan bahkan mereka sudah menentukan maksimum jarak dari ventilasi ini nggak boleh lebih dari 14 meter. Jadi misalnya di sini ada bukaan, ini ada bukaan lagi, ini nggak boleh lebih dari 14 meter. Gitu. Jadi ada ketentuan seperti itu yang sudah detail. Nah, ini rasanya baik untuk
kita saatnya memakai ini sekarang. Kemudian juga ada ketentuan juga, bukaan itu openingnya tidak boleh kurang dari 1 meter lebarnya. Jadi ini ada bukaan di sini, ini, di sini, nah minimum 1 meter ditentuin. Dan yang warna biru ini, ventilasinya nggak boleh luasnya kurang dari 20% dari yang berwarna biru ini, luas bukaan ini. Gitu. Jadi ini rasanya mungkin bisa dicobakan nanti waktu membuat tugasnya. Nah ini contohnya di Singapura mereka bikin, maaf kalau buram karena saya dari gambar yang kecil. Di Singapura mereka selalu mengupayakan daerah-daerah servis ini yang warna abu-abu ini adalah unit ini. Servis selalu kita tempatkan di dalam kitchen, service yard, ya, mesin cuci, kamar mandi. Karena tepi luar kita butuhkan untuk ruangan utamanya sendiri, kamar tidur, living room, dining room gitu kan biasanya. Jadi fasad itu mahal sekali untuk ruangan-ruangan utama, sehingga selalu apartemen cenderung pasti toilet, dapur di dalam. Nah, tapi cenderung tidak dapat ventilasi. Nah, kalau di SDB Singapura dia atur seperti ini, dicoak gitu. Jadi banyak coakan-coakan gitu. Nah, sehingga boleh menjelaskan HS nggak? Menarik tuh. Kenapa, Bu? Menjelaskan bahwa ada standar yang panic room itu, Pak, HS itu. Ya. Nah, di Singapura mereka mensyaratkan tiap unit itu ada seperti dari struktur beton HS, ini panic room sebetulnya. Jadi kalau ada bahaya, penghuni itu bisa sembunyi ke dalam sini. Nah, ini memang di Singapura ada. Walaupun saya dengar dari ini yang di Singapura, orang Indonesia, kalau orang sana nggak butuh pembantu, orang Indonesia kan suruh pembantu, dibawa disuruh pembantu tinggal di sini gitu ya. Tapi sebetulnya Singapura menarik, ini ada disyaratkan ada HS ini, jadi untuk panic room, semacam panic room yang tadi Bu Ririn bilang. Nah, memang sehat sekali gitu. Nah, sekarang dengan adanya COVID ya, rasanya tipe-tipe apartemen seperti ini yang harusnya dibuat. Ini contoh 3 kamar tidur, ini contoh 2 kamar tidur gitu ya. Ini juga karena cokan-cokan ini, tipe yang ini, jadi ini bisa mendapat ventilasi di sini. Servisiatnya walaupun di dalam. Ini tipenya 60, 65. Mereka bilangnya 3 room unit, sebetulnya 2 bedroom. Mereka hitungnya living dining ini 1 room sendiri, jadi mereka hitungnya 3. Ini yang tipe studio apartemen. Padahal ini kalau kita bilangnya 1 bedroom ya, ada living dining. Jadi semua dapat natural ventilasi. Nah, memang kalau di Indonesia tipologinya banyak apartemen seperti ini, toilet pasti di dalam gitu ya. Nah, kalau di Singapura memang dia coak-coak begitu. Tapi memang dengan coakan ini kan kita bisa mendapatkan cahaya alami pada area-area di dalam ya, daerah servis, toilet. Dan sebetulnya juga lebih mudah menyembunyikan outdoor unit AC. Nah, kalau sekarang kita keluar tapi AC-nya terlihat dari luar, itu juga pemandangan yang tidak indah sama sekali gitu ya. Nah, dengan di dalam lebih tersembunyilah gitu AC-nya. Memang pastinya biaya konstruksi bangunan akan lebih mahal ya. Dan dengan unit sebanyak ini dia membutuhkan lahan yang lebih luas. Ya, jadi tapi tetap harusnya saya pikir harus diupayakan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini satu hal lagi mungkin sekalian saya singgung di gambar ini. Kalau apartemen ada tipenya yang blok gitu, poin gitu ya, 1 blok massa yang core di tengah, koridor 2 di kiri, ini harus memenuhi persyaratan life safety. Jadi semua unit harus tidak boleh lebih jauh dari 15 meter dari tangga kebakaran gitu ya. Nah, jarak antara 2 tangga kebakaran, ini yang A dari pintu ini, jarak tempuh tapi ya, harus tidak boleh kurang dari 1/3 diagonal hal ini. Nah, ini waktu membuat layout bisa diperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi biasanya syarat 2 tangga, yang mau nggak mau 1 harus ngadap sana, 1 ngadap sini, supaya jarak tempuhnya bagus, sekaligus juga meng-coverage areanya
tangga kebakarannya mengcover areanya lebih baik karena dia di sini, jadi dia lebih mengcover di sini. Yang ini tugasnya mengcover satu sisi lainnya. Nah, ini juga syarat-syarat lain, lebar minimum koridor 1,8 meter, kemudian jika ada lift berhadap-hadapan, ini 3 meter, ini untuk kenyamanan semua. Nah, ini tadi juga kalau ada tangga kebakaran, mungkin sayang naruh di pinggir karena ini lebih bagus untuk jendela, untuk unit gitu ya, jadi di dalam bisa di sini, tapi kalau mau lebih jauh, ininya yang perlu dijaga, tidak boleh lebih dari 15 meter. Nah, kemudian juga hati-hati dengan sudut dalam. Nah, ini sudut dalam daerah sini pasti selalu biasanya ditempatkan core karena unit nggak bisa mendapatkan jendela. Yang harus diperhatikan kalau sudut dalam ini adalah privasi. Nah, privasi ini hal kenyamanan sebetulnya antara dua unit ini. Jangan terlalu berdekatan gitu ya. Nah, ini juga hati-hati di sini. Makanya mungkin diperlukan detail-detail khusus ini, mungkin AC, jadi bukan orang gitu ya, orangnya sudah lebih jauh gitu ya. Nah, kadang-kadang juga apartemen seperti ini ada juga di Jakarta, kadang-kadang untuk menangkap pasar yang lebih banyak, orang ada yang berminat dengan unit-unit yang punya lift privat gitu. Tapi kalau dibuat privat semua kan jadi mahal, nggak cocok dengan pasarnya yang butuh lebih kecil-kecil. Nah, kadang-kadang bisa dikombinasi, ada sedikit unit gitu ya, yang punya lift private. Nah, dia bisa keluar di sini. Nah, yang lain punya common lift. Jadi ini unit kombinasi dan common lift. Sehingga dengan luasannya ingin dibangun developer, jumlah unit yang ingin dijual, ada variasi produknya. Ini tentunya ada ventilasi alami koridor ya. Nah, ini juga apartemen bisa layoutnya seperti huruf T seperti ini. Core bisa di tengah, yang penting jarak 15 meter ke koridor buntu. Ini natural ventilasi bisa. Ini juga kami coba untuk daerah-daerah servisnya selalu mendapatkan natural ventilasi. Toilet-toiletnya dapat natural ventilasi. Memang ini harus dicoak. Jadi supaya daerah di dalam sini dapat natural ventilasi. Kamar mandinya juga dapat. Konsekuensinya lebih mahal karena kalau tidak dicoak ini, dindingnya hanya sepanjang ini. Tapi kalau dicoak, dindingnya jadi memutar gini. Nah, dinding eksterior itu adalah komponen yang mahal karena dia ada syarat weather type-nya ya terhadap cuaca. Itu memang lebih mahal, jauh lebih mahal dari dinding interior. Jadi dengan konsekuensi dicoak-coak ini ya, selain strukturnya juga biaya lebih mahal karena keliling dindingnya itu jadi jauh lebih panjang, jadi volume dinding lebih luas. Tapi sebetulnya harusnya ini dijadikan ini saat ini ya, karena syarat kesehatan ini ya. Jadi semua servis bisa dapat natural ventilasi. Ya, mungkin tinggal developer memikirkan bagaimana caranya supaya bisa jual tetap murah gitu. Nah, juga selain tipikal, sebetulnya banyak fitur-fitur yang bisa di apartemen, yang bisa juga untuk kesehatan, juga supaya penghuni tidak bosan merasakan sedikit suasana halaman lantai dasar gitu ya. Jadi ada sky garden. Nah, ini refugee. Nah, di Singapura saya sempat lihat beberapa proyek di Singapura yang baru. Ternyata mereka menggunakan refugee-nya dengan baik gitu. Dijadikan ruang fasilitas untuk penghuni ya. Ini karena keterbatasan lahan juga. Maaf sebentar. Ini sambil menunggu Pak Ardi ya. Jadi nanti hari Senin pagi kita akan kuliah untuk 5190 ya tentang kebakaran. Silakan Pak Ardi. Ya. Nah, ini di Singapura, tapi memang syaratnya saya lihat material-materialnya ini memang kan ditulis di kita boleh digunakan untuk olahraga gitu ya, atau bahan-bahannya yang non-combustible material, artinya bahan yang tidak mudah terbakar. Saya periksa memang bahan-bahannya ya besi atau ada bahan yang seperti rotan tapi ternyata sintetik gitu, katanya bahannya dibakar itu memang nggak bisa. Jadi di Singapura boleh. Nah, entah di sini mungkin nanti boleh diizinkan seperti playground gitu ya. Peralatannya juga khusus kayaknya, mungkin bukan peralatan di playground yang biasa, mungkin dari segi bahan yang tidak mudah terbakar tadi. Nah,
dengan keterbatasan lahan, sebetulnya lantai-lantai refugi itu kalau dibiarkan terbengkalai ya, sayang sebetulnya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk penghuni dan developer juga sudah mengalami beberapa lantai refugi sekarang karena nggak digunakan terbengkalai. Jadi maintenance di daerah sana tidak terperhatikan. Jadi ada fungsi-fungsi yang ternyata jadi mungkin sudah nggak berfungsi, macet atau apa, jadi nggak, waktu dinyalain, wah nggak nyala gitu ya. Karena nggak ada orang di sana. Tapi dengan ininya dipakai, kalau ada orang di sana, mau nggak mau jadi terawat malah gitu ya. Jadi di Singapura banyak dipakai dengan bagus gitu. Ini apartemen lain, saya lihat waktu itu 3 apartemen daerah lantai khusus, lantai refugi. Nah ini juga sebetulnya bisa ada beberapa cara untuk menciptakan ini taman tiap 3 lantai bisa, jadi penghuni ini mestinya diluaskan ke sana agar unit lain bisa mengakses taman ini gitu ya. Ini juga yang di Pakubono Spring di atapnya kami usulkan taman, ada gym, ada gathering deck gitu ya. Kalau warga ngadain acara-acara yang nggak terlalu ramai bisa di sini. Ini ada gymnya. Bahkan ini ada kayak amphitheaternya, ada bahkan lapangan basket, ada jogging track sekelilingnya, ada onsen juga. Jadi ruang-ruang luar ini tidak terbatas hanya di lantai dasar sebetulnya. Nah ini untuk office sekarang, ini yang diperlukan kalau office sama seperti lain ya, akses sirkulasi tentunya untuk karyawan dan tamu. Kemudian office juga ada zona lift ya. Mungkin kalau kita tugasnya 32 lantai, paling nggak ada 2 zona ya, low zone sama high zone. Atau bisa juga 3 zona, low, mid, dan high. Kemudian office juga penting untuk memperhatikan ketebalan ruangan. Ini kaitannya efisiensi dari office sendiri. Dari ketebalan itu maksud saya adalah dari dinding, dari core ke dinding luar. Karena ada ketebalan ideal ya, kalau terlalu tebal juga nggak bagus karena cahaya mataharinya penetrasi ke dalam udah gelap sehingga banyak dibutuhkan listrik. Kira-kira itu sebetulnya 10-12 meter ketebalan ruang yang ideal. Kalau tipis, misalnya 6 meter, kita sudah harus potong koridor lagi mungkin 1,8 meter. Jadi sudah tinggal sedikit ruang yang bisa terpakai. Sementara kalau mau dia 4 meter, 5 meter, ataupun 10-12 meter, koridornya tetap sebesar itu. Jadi efisiensinya pasti makin turun ketebalan ruangannya. Yang 4 dan 5 sebetulnya poin umum saja. Nah ini beberapa dari layout lantai tipikal. Jadi selalu di studi itu ketebalan ininya setelah membuat core ya. Jadi berbagai tipe kantor ada yang core-nya terpusat di tengah, koridornya bisa sesuai zona, mungkin di sini zona ini, nanti di zona yang lebih, misalnya ini high zone, low zone mungkin ada zona lain lagi, yang ini toilet, tadi mungkin tadinya ini adalah lobbynya. Kemudian kantor seperti ini, ada juga yang core-nya gini, tapi koridornya seperti tanda tambah begitu. Jadi unitnya dibagi memang tidak banyak. Ada juga yang karena lahan sempit, bangunannya tidak bisa lebar, sehingga kalau ditempatkan core, maka dagingnya terlalu tipis, tidak efektif, sehingga ada pilihan untuk menempatkan core di pinggir. Bisa di pinggir sisi ini, bisa di pinggir sisi ini. Nah, biasanya kami mempertimbangkannya adalah pertama matahari. Kalau seperti ini matahari di barat, view-nya nggak bagus gitu ya. Nah, udah tempatkan untuk menahan panas sekalian gitu. Tapi kalau view-nya bagus sekali gitu ya, mungkin kami tempatkan bisa di sisi lain. View-nya di sini nggak bagus gitu ya, tapi view yang bagus di sana, tapi sementara dia barat. Ya udah view yang nggak bagus, kita tempatkan core. Tapi karena panas barat, tentu kita perlu treatment fasadenya untuk menahan panas. Ya, kalau ini base view-nya adalah ke sini. Jadi kami memutuskannya seperti itu biasanya. Nah, ini juga sama. Biasanya kalau kantor
lebih dari 900 meter persegi harus dibutuhkan 2 fire shaft, sampai 2000 meter persegi itu 2 fire shaft, harus menempatkannya satu ke kanan, satu ke kiri, artinya berlawanan, supaya dia mengcovernya dan akses dari ruang-ruang yang di sini ada masing-masing punya. Kalau nggak ada di sini dua-duanya, di sini tidak punya. Jadi ini mungkin perlu dalam perencanaan. Ini isi core dari Office, saya rasa mungkin waktu utilitas nanti juga akan ada pembahasan sendiri. Nah, di kantor bentuknya selalu tidak harus kotak juga, kadang-kadang menyesuaikan bentuk lahan. Ini kebetulan kami lahan yang segitiga, ini waktu sayembara LKPP dulu, lahannya memang segitiga, jadi kami usulkan bentuk masanya juga segitiga. Tapi kami mengusulkan ruang-ruang plaza publik sama fitur space-nya diangkat ke atas. Jadi seperti ini, jadi ada taman-taman di atas, tapi taman-tamannya di luar, bukan di dalam bangunan. Jadi ada void begitu di lantai-lantai atas. Tempat orang ada jembatan-jembatan tentunya menghubungi kanan dan kiri. Nah, ini lahannya memang bentuk segitiga, lantai dasarnya dibuka sama sekali kantor. Nah, ini diagram denah-denahnya. Nah, ini waktu desain sayembara waktu itu seperti ini konsepnya. Tapi jadi terbangunnya seperti ini karena ternyata biayanya masih kurang. Katanya nanti kalau nunggu biayanya ada, tapi ternyata akhirnya segininya saja sudah cukup. Jadinya proporsinya jadi lain dengan yang ini ya, dengan jadinya. Dan juga fasad kulitnya yang konsepnya kami dari ini ya penahan panas sebetulnya, tapi tidak dipasang. Tapi ini jadi terbangunnya seperti ini. Nah, ini satu lagi konsep gedung kantor. Sekarang banyak orang yang merasa jenuh bekerja di ruang kantor gedung tinggi yang tertutup lantainya semua, sehingga mulai populer sekarang ada yang namanya rongga-rongga yang dinamain sky space. Jadi sky space ini membutuhkan 2 atau 3 lantai. Jadi ada tempat kadang-kadang karyawannya bisa berkumpul di sini, dia bisa bekerja di sana, mungkin dengan rekannya dari lantai lain gitu ya, berkolaborasi atau bekerja atau istirahat di sana. Jadi tidak harus menggunakan lift, menggunakan energi yang jauh turun ke bawah untuk mencari halaman gitu. Jadi ada ruang-ruang di atas yang bisa di-create, digunakan seperti itu. Nah, ini seperti ini kurang lebih sky space-nya. Seperti ini. Ini fitur lain ya di atas juga. Ini gedung OJK di Sudirman, mudah-mudahan juga segera dibangun. Tertahan karena kondisi pandemi ini. Ini jadi terakhirnya. Demikian, terima kasih semua. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Ardi. Jadi memang sangat padat ya kuliahnya Pak Ardi begitu. Jadi nanti bisa direnung-renungkan ya dan dilihat kembali begitu PPT-nya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Pak. Ini Ropi, mahasiswa S2, izin bertanya, apakah Bapak ada pengalaman mendesain di lahan HPL? Jika iya, jika HPL, seperti apa pendekatannya? Mengingat status pengelolaan 50 tahun. Setelah tidak dikelola, apakah tenan dan penghuni dapat tetap tinggal, begitu ya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap desain yang direncanakan? Satu lagi ya Pak ya, supaya nanti menjawabnya sekaligus. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Izin bertanya, berdasarkan checklist perencanaan yang mengacu pada Pergub dan instruksi Kadis Tata Ruang, jumlah user di atas angka tertentu membutuhkan sarana sesuai dengan jumlah penduduk ya. Jika setelah analisis terdapat juga sarana yang perlu diaplikasikan berada di sekitar site, bagaimana urgensinya Pak? Dan jika diberi relaksasi dalam radius berapa diperbolehkan untuk bergabung ke sarana sekitarnya. Nah ini ditanyakannya ke ini ya, dinas ya, lebih cocok ya. Tapi silakan Pak dijawab. Terima kasih Pak. Ya, maaf yang pertama tadi apa Bu Ririn? Jadi kalau HPL Pak, jadi kita merancang, ya betul, karena
beberapa status tanah mungkin bukan hak milik ya Pak ya, tapi dia Ya, HPL. Jadi betul. unitnya itu statusnya adalah HGB di atas Di atas HPL, di KPL. mana dia, iya betul. Apakah Ya. ada perbedaan di antara dua itu? Jadi merancang unit apartemen yang hak milik dan yang HGB di atas HPL, Pak. Silakan. Ya, di Kemayoran terutama, setahu saya status lahannya banyak yang HGB di atas HPL. Makanya selama ini Kemayoran sulit, itu yang saya dengar ya, sulit untuk lebih sulit dijual dibanding daerah lain. Karena tanahnya adalah tanah seknek, begitu ya. Ada ini negara, jadi statusnya HGB di atas HPL. Sebetulnya dari segi perencanaan tidak ada bedanya. Itu hanya memang di status. Status itu memang pengaruh ke pembeli saja. Karena itu biasanya 20-50 tahun itu selalu diperpanjang terus gitu ya. Sampai ini. Jadi orang cuman tetap aja secara psikologis orang pembeli ragu ya, tidak merasa secure ya dengan kondisi itu. Tapi dari segi perencanaan sebetulnya tidak ada yang dibedakan, Bu Ririn. Dari developer pun merencanakan dia sama dengan area-area yang lain. Jadi tidak ada yang harus dikurangin gitu. Karena sulit juga kalau ada yang dikurangin malah tambah nggak laku lagi ya. Jadi malah harusnya dia tampil lebih baik, lebih menarik begitu mungkin. Menarik, betul. Iya. Baik, kemudian yang pertanyaan kedua Pak. Jadi ini tentang ini Pak, ketentuan fasum fasos untuk jumlah penduduk tertentu begitu. Dan kalau misalnya ya bagaimana kalau di sekitarnya sudah ada fasum fasos tersebut? Ya, biasanya yang sering itu jadi masalah sekolah. Kalau jumlah unitnya, karena kan satu unit itu dihitungnya 4 jiwa atau 4,5 jiwa gitu ya. 4 jiwa sekarang ya. Jadi kalau sudah 2.500 jiwa, sudah harus ada satu SD. Ini yang sering masalah di apartemen. Kadang dulu-dulu apartemen bangun sekolah nggak ada muridnya gitu. Karena muridnya nggak mau di sekolah yang baru, guru-gurunya baru, pasti nyarinya sekolah-sekolah yang gurunya bagus gitu. Sedangkan orang sekitar juga nggak mau datang ke sana. Oh itu kan apartemen, sekolah di sana mungkin mahal dan lain sebagainya. Sehingga jarang yang berhasil waktu tempoh hari. Nah, kalau fasilitas sekolah, DKI memfasilitasi itu boleh diganti berupa kontribusi. Kalau dulu boleh misalnya dengan membangun sekolah di sekitarnya atau memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Mohon maaf sebentar. Ya. Gini ya, kalau di rumah, mohon maaf. Jadi DKI memperbolehkan, ya harus tentunya dengan persetujuan ya, bikin MOU, untuk membangun sekolah atau memperbaiki sekolah di sekitarnya. Radiusnya berapa? Yang terakhir saya dengar, malah dia tidak menentukan radius. Artinya kalau sudah banyak sekolah di sekitarnya, tidak dibutuhkan lagi, itu bisa diterima. Rasanya saya kurang yakin juga, tapi rasanya sekarang kontribusinya boleh dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan gitu. Jadi mungkin di daerah sekitar proyek, sekolahnya sudah bagus-bagus, sudah banyak sekali, jadi tidak disyaratkan harus radius kilometer. Kalau tidak salah ya Bu Ririn, saya dengar. Jadi ini fleksibel digunakan justru di tempat-tempat lain yang memang kekurangan sekolah. Jadi sebetulnya lebih tepat sasaran kontribusinya. Itu yang saya dengar, tapi entah sudah dibakukan jadi peraturan atau tidak gitu ya Bu. Iya Pak, mungkin sedikit aja. Jadi diperbolehkan Pak, tapi dengan persetujuan gubernur begitu Pak. Jadi prosedurnya gitu. Ya. Jadi diajukan ke Rapim, disetujui. Jadi oke. Pak, maaf satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Apabila apartemennya banyak coakannya, bagaimana kontinuitas dari sistem strukturnya? Jadi, apakah pakai kolom balok atau ada sistem khusus untuk mencapai bentuk tersebut? Kemudian satu lagi, Pak, maaf satu lagi. Terkait dengan metode atau pendekatan apa yang dilakukan jika lokasi berada di kawasan slum area. Kemudian dari paparan yang disampaikan, saya tidak melihat Bapak menyampaikan perihal maintenance dan pendekatan utilitasnya seperti sampah dan lain-lain. Jadi bagaimana pendekatannya? Terima kasih. Oke, yang pertama tadi struktur ya, kalau ada coakan-coakan ya. Memang
kalau cokannya sampai 2 lantai, tentu kolom sebetulnya secara teknis bisa saja kolomnya dibikin lebih mundur gitu ya. Jadi memang secara awal desainnya, tapi terbatas kalau di Jakarta biasanya karena termasuk zona berapa gempa, biasanya struktur hanya membolehkan 4 meter overhang gitu ya. Tapi rasanya itu kurang besar untuk kota Jakarta. Nah, itu sebetulnya kembali pemecahan desain. Kadang-kadang dengan kolomnya menerus, dengan desain tetap bisa tampil bagus juga. Atau kalaupun kolomnya menerus, mungkin balok dalam satu lantai setempat bisa dihilangkan. Tapi kembali tentu harus ini koordinasi dengan struktur, karena begitu di lantai tersebut tidak ada baloknya, ada istilahnya yang namanya, jadi dia jadi soft story ya, jadi nggak ada balok, jadi perlemahan di sana. Tentu kolomnya jadi diperkuat konsekuensinya dengan balok yang tidak ada. Jadi konsekuensinya ke biaya sih. Secara teknis bisa saja sebetulnya. Nah, tapi biaya mahal. Tapi kalau secara desain pun sebetulnya bisa dipecahkan. Itu kalau dilihat di Singapura, Jan Novel itu kolom baloknya dibiarin melintang, tapi ditanam-tanamin pohon-pohon. Jadi kesan hijaunya lebih kerasa juga gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya, Bu Ririn? Ini Pak, maintenance Pak. Oh iya, itu yang pertama struktur ya, tentang maintenance dan utilitasnya sampah bagaimana Pak? Ya memang tadinya materi saya ada, tapi saya keluarin karena sudah banyak sekali. Terus utilitas kan memang ada ini sendiri, sampah ya. Sebetulnya di core tadi mungkin saya luput membahas kalau di kantor pasti ada tempat sampah. Begitu juga di apartemen, di lantai tipikal ada tempat sampah. Memang tempat sampah itu bisa dua, memang tempat sampah berupa ruangan yang isinya ada box-box sampah untuk dipilah-pilah, basah, kering, plastik, begitu. Ada juga yang pakai chute. Pakai chute itu hanya berupa sak gitu, kemudian di dindingnya ada lubang yang bisa ditutup, kita masukin sampah. Cuma di Jakarta dulu beberapa apartemen mencoba pakai chute, ternyata banyak masalah, sehingga developer lainnya tidak menggunakan chute lagi, jadi lebih aman menggunakan tempat sampah. Kalau di Singapura justru chute yang lazim ya, chute sak sampah. Ternyata di Jakarta masalahnya begini, walaupun sudah dibatasi ukuran sampah yang dimasukin, kadang-kadang misalnya kotak kardus pizza gitu ya, lebar, nggak masuk. Kadang-kadang dilipat-lipat dimasukin, akhirnya nyangkut. Nah, kadang-kadang ada yang buang botol dari sak itu, kalau udah dari 20 lantai, bunyinya di bawah kayak meledak gitu udah. Jadi pada kaget-kaget, dan tiap bin yang menampung di bawah selalu pecah. Jadi manajemen selalu sibuk mengganti bin baru yang pecah. Nah, mereka sudah coba, nih share cerita saja dari developer ya. Mereka bilang mereka sudah coba sampaikan ke penghuni, tapi tetap terjadi karena yang buang sampah kalau di Indonesia kan pembantu gitu ya. Nah, terus pembantunya sudah dikasih tahu, oh kok masih ini, oh saya baru ganti pembantu. Nah, Indonesia juga sering pembantu tiap berganti, jadi lupa lagi ngasih tahu pembantu yang baru gitu. Jadi tidak di populer, jadi tempat sampah biasa yang populer dengan bin-bin. Nah, tempat sampah ini terpaksa ada yang angkut, petugas bangunan ngangkut ke tempat sampah center di bawah, dikumpul, kemudian biasanya di basement gitu ya. Kemudian dibawa ke tempat sampah pusat, kalau bisa juga langsung di basement yang diangkut truk sampah yang datang ke sana. Jadi lantai basement 1 biasanya floor to floor-nya ditinggikan agar clearance height-nya bisa dilewatin oleh tidak hanya truk loading tapi juga truk sampah. Nah, ada kalanya kalau lahannya memungkinkan ditempatkan di luar, cuman ada lagi perjalanan bawa dari tempat sampah di core, bawah bangunan, dibawa ke lahan di luar. Tapi kalau di Kemayoran saya tidak melihat ada situasi seperti itu. Jadi sebaiknya memang di basement, jangan di halaman luar, karena halaman luar sebaiknya sebesar-besarnya, seluas-luasnya kita manfaatkan untuk ruang publik. Begitu ada tempat sampah, pasti radius sekian dari tempat sampah itu orang akan risih gitu ya. Jadi
lebih baik tetap di basement kalau saran saya kalau lihat situasi di Kemayoran. Jadi halaman supaya seluas-luasnya untuk ruang publik. Begitu Bu Ririn. Baik. Wah, jawaban saya nyambung nggak ya? Nyambung Pak. Yang Iya. ditanyakan. Dan nanti jangan khawatir akan ada kuliah lagi mengenai utilitas ya, khusus gitu dari bangunan. Baik, mohon maaf ini pertanyaan ditutup ya. Jadi karena waktunya sudah tinggal 6 menit lagi. Jadi mungkin gini, ada dari pembimbing yang ingin bertanya, silakan. Boleh Bu Ririn? Ya, silakan Bu Nelly, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi atas presentasinya. Kebetulan saya sendiri juga beberapa kali juga sidang di Jakarta gitu di PTSP. Ada beberapa pertanyaan yang cukup sering menjadi hal yang juga pada akhirnya agak ada kesulitan di kita pada waktu kita bekerja dengan bidang lain seperti misalnya struktur dan MEP. Sebetulnya pertanyaannya adalah begini Pak Ardi, untuk ketentuan KDH itu kan ketat sekali ya Pak Ardi di DKI, KDH yang harus kita penuhi begitu. Sementara kita ada kebutuhan basement atau memfasilitasi parkir dan utilitas di lantai bawah dasar, dan itu terkait dengan komposisi KDH ya. Nah, untuk contoh yang tadi Pak Ardi sudah sampaikan, ada apartemen dengan ada ruang hijau di level ground, tapi di bawahnya masih ada basement 2 yang lebih besar daripada basement 1. Nah, apakah itu masih bisa dihitung sebagai KDH, Pak Ardi? Itu satu. Tapi concern-nya kan tadi Pak Ardi bilang bahwa dengan landscape, dengan ruang hijau di lantai basement 1 itu akan memberikan beban yang cukup berat di struktur. Jadi mana yang kita pertimbangkan, apakah KDH-nya atau parkirnya atau strukturnya. Yang kedua adalah ini Bu Ririn, mungkin Bu Ririn juga sebagai penyidang ya kalau di Jakarta, jumlah orang di dalam setiap unit itu dalam kaitannya dengan fasilitas yang harus kita penuhi, fasos yang harus kita penuhi itu saya lihat di peraturannya itu setiap unit langsung dikali 3 jiwa. Nah, bagaimana halnya dengan apartemen yang misalnya apartemen emang lokasinya di dekat kampus atau ya di dekat kampus yang membutuhkan unit-unit yang kebanyakan adalah studio begitu. Nah, sementara studio ini kan paling diisi oleh 2 orang. Apakah peraturan ini mutlak harus dihitung sebagai setiap unit 4 begitu? Sementara kalau dia unitnya studio mungkin akan terkena misalnya kebutuhan ada sekolah tadi misalnya. Sementara yang tinggal di sana adalah mahasiswa-mahasiswa yang nggak punya anak atau belum tentu membutuhkan itu. Itu satu. Satu hal lain adalah apakah bisa dihitung untuk fasos-fasosnya ini, kebutuhannya itu dihitung realistis. Kita misalnya studio kita hitung 2 jiwa, kemudian tipe 1 bedroom itu kita hitung 3 atau 4 begitu. Begitu seterusnya, 3 bedroom dihitung 6, dan seterusnya. Apakah bisa begitu menghitung fasos-fasosnya Bu Ririn dan Pak Ardi? Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Silakan Pak Ardi menjawab nanti saya. Oke. Terima kasih Bu Nelly. Mengenai KDH tadi, kalau dulu peraturan DKI itu kalau kedalaman tanahnya 3 meter minimum itu baru dipertimbangkan KDH. Jelas struktur dulu sering protes sekali gitu ya, berat sekali itu untuk struktur, apa gunanya gitu ya. Tambah lagi plafon, tambah lagi di waktu hujan ada air, jadi itu berat sekali. Nah, tapi di Permen PU ternyata ditulisnya 2 meter sebetulnya. Nah, saya beberapa kali ketemu dengan kebetulan konsultan landscape dari luar, waktu koordinasi struktur menyampaikan itu, terus konsultan landscape-nya ngomong, sebetulnya untuk medium 1,5 meter tanah sudah cukup pohon medium katanya.
dia membawa literatur ukuran-ukuran pohon terhadap kedalaman tanah gitu ya. Jadi sebetulnya dia bilang 1,5 meter udah cukup untuk pohon-pohon medium. Kalau 2 meter pohonnya sudah bisa lebih besar. Kalau saya bawa ini kita bawa ini ke DKI, diterima nggak? Nah, struktur bilang 1 meter pengurangan tanah itu sudah sangat membantu sekali dari si struktur. Nah, waktu dia nanyakan itu, saya sudah coba bawa ke PTSP, tapi tidak bisa karena di peraturannya tertulis seperti itu. Nah, kabar baiknya Bu Nelly, Pergub yang baru 135 tahun 2019 itu sudah mencantumkan KDH itu tanahnya 2 meter sekarang Bu Nelly. 2 meter. Ya, jadi kemudian ini sangat membantu pasti dari segi struktur. Kemudian syaratnya lagi di atas basement itu boleh asal dia menyambung dengan KDH yang di luar basementnya. Tidak terputus. Jadi tidak berupa pulau di tengah gitu. Jadi dia syaratnya dia menyambung gitu. Jadi airnya atau apa dia bisa mengalir gitu. Bu Nelly, ke-mute Bu Nelly. Supaya hijaunya nyambung ya Pak Ardi ya? Iya, jadi syaratnya lagi tadi 2 meter dan syaratnya lagi dia baru boleh. Jadi jangan pulau di tengah. Dia harus nyambung dengan KDH yang ada di perimeter. Jadi ada yang nyambungnya. Nah, itu dari segi struktur. Jadi kita bisa menanam pohon yang besar, memenuhi KDH, struktur juga nggak terlalu berat. Nah, sehingga di basement 1 kita kan tetap bisa memang berkurang, tapi di basement 2 kita bisa luas. Ya, kadang-kadang kami kalau studi potongan karena ada kebutuhan basement yang tinggi juga untuk loading. Jadi sekalian Bu, yang daerah yang tinggi itu daerah yang tidak ada KDH-nya. Ya, yang KDH diturunkan. Nah, jadi di antaranya itulah jadi kita ketemu yang optimal gitu. Ada kebutuhan space yang tinggi di basement untuk keperluan loading atau jalur truk gitu ya. Nah, memang di basementnya agak ditinggikan, tapi ada yang diturunkan untuk memperoleh KDH. Kurang lebih gitu, Bu. Nah. Ini menarik ya, kita dapat kiat-kiat desainnya ya. Menjawab Bu Nelly mungkin singkat saja. Bu, bahkan di DKI itu bukan 1 unit 3 orang, tapi 4 orang ya Bu ya. Orang, ya. Terutama pada saat banyak sekali itu ditujukan untuk rusun. Karena rusun yang T21 atau T36 itu isinya ya sudah pasti 4 begitu ya. Jadi artinya memang kalau di DKI masih berlaku 4, tapi bisa saja sebetulnya untuk studio ini kita punya asumsi atau konsensus bersama. Mungkin nanti kita pertimbangkan juga ya Bu ya dalam proses ini kita sebaiknya bagaimana begitu. Ya. Oke. Baik, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ardi Yahya yang sudah tidak saja menjelaskan bagaimana prinsip, tapi juga akal-akalan desain ya, yang menurut saya ini tricky sekali dan jarang sekali kita dapatkan. Kita berikan applause ya buat Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak. Iya. Nah, dengan demikian selesai sudah kuliah pada pagi hari ini untuk 51 untuk AR 5190 Studio Desain 1 S2. Kita bertemu lagi pada hari Senin jam 7 ya. Mohon maaf bukan jam 9, sekali lagi jam 7 pagi. Jadi kita akan kuliah tentang peraturan yang berlaku di Jakarta dan juga menjelaskan kembali apa itu panduan rancang kota. Jadi kalau kemarin kita agak ke makro, ke perkotaan, hari ini kita ke arsitektur, tapi Senin kita makro sedikit begitu ya. Baik. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih sekali, saya apresiasi sekali kepada Pak Ardi. Ya, terima kasih banyak atas pembimbing yang sampai akhir ikut ya. Ya, terima kasih ya sudah ikut semua.